Malam itu, Cynthia terlihat baru saja pulang usai melakukan penerbangan dari Netherlands. Tentunya karena pekerjaan sebagai pramugari di salah satu maskapai penerbangan Indonesia. Seperti sudah kebiasaan gadis yang selalu memasang wajah dingin itu langsung menuju kamarnya, bahkan tanpa menjawab sepatah kata pun dari para pekerja yang menyapanya. "Non, tadi bapak telepon. Katanya mulai besok ada tukang kebun di rumah kita. Kata bapak sih orangnya dari kampung, kenalannya Mang Dadang. Sekaligus jadi supir buat antar jemput Non Cynthia," ucap Bieda sembari meletakkan segelas orange juice kesukaan anak majikannya itu. Cynthia hanya menjawabnya dengan acuh. "Kalau begitu Bibi balik lagi ke dapur ya Non. Untuk makan malam sudah Bibi letakkan di meja makan," ucap si Bibi berbalik badan hendak kembali ke dapur. "Bi, terima kasih ya. Hanya Bibi orang yang pengertian dan sayang kepadaku. Beda dengan Papa dan Mama yang selalu mementingkan pekerjaannya," ucap Cynthia menahan Bieda hendak pergi dengan memegangi tangan wanita parubaya itu. Bieda pun menoleh dengan menatap nanar kepada gadis yang selama ini beliau rawat sejak kecil. Cynthia lalu memeluk Bieda sambil menangis terharu. Bieda yang sudah paham dengan perilaku Cynthia lalu menyambut hangat pelukan itu dengan penuh kasih sayang. "Non Cynthia gak usah khawatir. Selama Bibi masih ada, Bibi akan selalu hadir buat Non kok," ucap Bieda perlahan melepaskan pelukannya. "Iya Bi," sahut Cynthia menganggukkan kepalanya sambil sesegukan. "Tapi kalau boleh jujur, Bibi belum tenang kalau Non Cynthia belum dapat jodoh. Bibi takut umur Bibi gak lama lagi Non. Maklum sudah menginjak kepala 6, sahut Bieda yang kini berbalik mengeluarkan buliran bening dari matanya. Tak kuasa membayangkan jika saja nanti ia tiada, siapa yang akan senantiasa menjaga anak majikannya ini. Cynthia menutup mulut Bieda dengan jari telunjuknya agar tak lagi melanjutkan ucapannya. "Stop Bi, pokoknya aku gak mau Bibi ngomong kayak gitu lagi. Aku gak suka Bi. Bibi itu udah aku anggap sebagai orang tuaku sendiri," ketus Cynthia sambil memeluk lagi tubuh Bieda. "Ya udah atuh sekarang Non Cynthia mandi dulu Gi. Terus jangan lupa makan ya," ucap Bieda sambil tersenyum ramah. Setelah kepergian Bieda dari kamarnya, Cynthia membaringkan tubuhnya di atas kasur sambil menatap langit-langit. Terbayang sesuatu di benaknya. Apa gue balikan aja kali ya sama Roy? Tapi dia kan udah selingkuh. Malah sama Selin sahabatku sendiri. Enggak deh. Lagian masih banyak kok cowok di luar sana yang masih ngejar gue. Lirih Cynthia dalam hatinya. Tidak lama kemudian terdengar HP yang ditaruh di tas kecilnya berdering, pertanda ada sebuah notif WhatsApp masuk. Dan ternyata dari para file. "Sayang,
Papa cuma mau kasih tahu kalau besok ada supir baru. Dan papa tugaskan buat jadi tukang kebun di rumah kita. Dan satu lagi, kemanapun kamu pergi, harus diantar sama dia. Lalu Cynthia pun menjawab, iya. Dan Pak Rafael, jangan keluyuran terus. Papa nyebelin banget sih. Ucap Cynthia menggaruk-garuk kepalanya lalu melempar sembarang HP miliknya di atas kasur. Seusai mandi, gadis cantik itu lalu menuju ruang makan untuk menikmati hidangan yang telah disajikan oleh Bi Eda. Bi Eda pun ikut makan, senantiasa menemani Cynthia duduk di meja makan agar gadis manja itu tak merasa kesepian. Keesokan harinya, pria Malang yang biasa dipanggil Dodo itu sengaja tidak tidur semalaman agar ia bisa ikut nebeng ke sopir truk yang biasa mengantar sayur ke kota. Pukul 2 dini hari, Dodo duduk sendirian di depan pos ronda menunggu truk yang lewat. Untungnya, selang tak berapa lama sebuah truk terlihat dari kejauhan hendak melewati. Dodo pun bangkit dari duduknya kemudian melambaikan tangannya agar sang sopir truk berhenti. Punten Mang, saya teh boleh ikut nebeng ke kota nggak? Tanya Rido pada sang supir yang kini tengah berhenti di hadapannya. Dodo, boleh atuh Dok, tapi ngomong-ngomong kamu mau kemana Dok? Ucap pas sopir yang bernama Mang Omon mengkerutkan keningnya karena terlihat Dodo membawa tas ransel. Saya teh mau ke Jakarta Mang, ada kerjaan. Ya cuman biasalah mau ngirit aja. Uang mah ada sedikit, cuma buat bekal nanti di sana Mang. Sahut Dodo ketika sudah duduk bersebelahan dengan sang sopir. Alhamdulillah tuh Dok, kalau ada pekerjaan mah saya ikut senang, ucap Mang Omon tersenyum ramah. Pukul 7 pagi barulah mobil truk yang ditumpangi Rido tiba di sebuah pasar di Jakarta. Dok, bangun Dok, kita udah sampai, ucap Mang Omon menepuk bahu Rido yang tertidur sepanjang perjalanan. Oh, sudah sampai ya Mang? Sahut Rido perlahan membuka kedua matanya. Mang Omon, terima kasih ya sebelumnya. Cuman maaf, saya cuma bisa kasih uang rokok aja Mang, ucap Rido lagi sambil memberikan uang senilai 25.000 kepada Mang Omon. Udah Dok, gak usah, saya ikhlas kok. Saya minta kamu doain saya aja Dok, ucap Mang Omon menolak halus. Beneran ini Mang, saya jadi gak enak tuh, emangnya Mang Omon minta didoain apa gitu? Ucap Rido menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Doain saya ya Dok, semoga saya dapat izin buat nikah lagi dari istri saya, ucap Mang Omon terkekeh. Dan Dodo pun tertawa. Si Mamang malah ngabodor. Saya aja duda Mang, mana bisa manjur kalau didoain sama duda, sahut Rido sambil tertawa. Justru itu Dok, saya minta doa sama kamu. Soalnya doa orang teraniaya itu manjur Dok, ucap Mang Omon sambil tersenyum. Buset, main jeplak aja tuh mulut kayak gak ada remnya, kata Rido sambil membuka pintu mobil. Sorry Dok, saya mah bercanda tuh. Semoga sukses ya Dok, ucap Mang Omon melambaikan tangan kanannya.
Ya Mang, amin. Makasih atas tumpangannya. Balas Dodol juga melambaikan tangannya. Menjelang siang, Rido berjalan kaki menuju alamat yang diinstruksikan oleh Pak RT kemarin malam. Panas terik matahari ibu kota dan asap abu jalanan tak melumpuhkan tekadnya untuk merubah nasib. Hingga pria itu melewati sebuah komplek elit. Tiba-tiba tubuhnya hampir jatuh tertabrak seseorang yang "Hei, lihat-lihat dong kalau jalan. Lihat tuh kaki aku jadi lecet begini. Ini gara-gara kamu tahu? Hah?" Sewot seorang wanita dengan marahnya menatap tajam ke arah wajah Rido yang masih celingukan. Rido mencoba berdiri sambil membereskan tas ranselnya yang hampir berhamburan karena bertabrakan tadi. Ia pun perlahan menoleh ke arah sumber suara yang masih nyerocos tak berhenti. Dan Rido sempat terpana beberapa saat melihat gadis cantik berdiri di hadapannya. Cantik banget Gusti ini orang. Apa bidadari ya? Kulitnya mulus, bodinya aduhai. Gak sanggup saya lihatnya. Ucap Dodo dalam hati melihat wajah cantik itu mengenakan pakaian senam dan sebuah headset menempel di telinganya.